Hai, ini saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net, belajar bisnis online gratis. Hari ini saya ingin bagikan kepada Anda teknik search engine optimization yang sangat populer sekali, sangat sering sekali digunakan oleh para ahli SEO di luar sana, dan harapannya adalah dengan Anda mengerti hal ini, Anda sekarang sudah belajar sesuatu untuk membekali situs Anda dengan teknik SEO yang bisa mengalahkan beberapa ahli SEO veteran di luar sana, dan saya akan coba bagikan. Tentu saja saya nggak bisa bagikan semuanya di video singkat ini, tapi saya bakalan bagikan konsepnya, sisanya bisa Anda cari tahu sendiri, dan ada banyak sekali strategi dan teknik SEO ya. Saya cuma bagikan salah satu aja yang paling populer. Dan yang akan saya bagikan hari ini adalah eh, satu yang namanya tiered link building. Jadi Anda pasti tahu ya, jika Anda melakukan link building secara sembarangan dari sumber-sumber yang page ranknya 0 dan lain-lain, maka Anda membangun link profile yang buruk untuk situs Anda. Jadi Google memperhatikan link profile Anda. Yang dimaksud dengan link profile adalah raport dari link Anda. Kurang lebih seperti itulah. Jadi jika misal Anda di link profile Anda, Google melihat situs-situs apa yang melink ke Anda, kemudian di dalam anchor teks apa dan lain-lain. Dan jika misal Google melihat ketidakalamian di link profile Anda atau kejanggalan, Google bisa menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk menendang Anda atau menurunkan posisi Anda di search engine. Oleh karenanya, Anda perlu hati-hati untuk memastikan link profile Anda terbangun secara bagus, secara natural, secara alami ya, terlihat secara alami. Tapi di sisi lain Anda juga harus membangun link profile yang kuat, yang terdiri dari situs-situs bagus, sehingga link profile Anda bersih. Anda mungkin masih bingung link profile itu apa, tapi gak apa-apa, Anda bisa terus ikuti saya. Jadi intinya adalah seperti ini. Tujuan kita adalah kita ingin untuk membangun backlink sebanyak mungkin, ya kan. Andai kata ini adalah situs kita, kita ingin sekali punya banyak situs, dimana situs-situs ini bisa dibuat dengan gratis ya, misalnya seperti dari Blogspot, WordPress, eh, forum profile, blog comment dan lain-lain, yang semuanya ngelink ke situs kita, sehingga situs kita ini dapat ranking yang tinggi di Google. Kan sebagai rule of thumb-nya atau aturan dasarnya, aturan gampangnya adalah bahwa semakin banyak link yang mengarah ke situs Anda, maka posisi Anda semakin bagus. Tapi yang jadi masalah adalah ketika Anda punya banyak situs seperti ini yang mengarah ke situs Anda, dan situs Anda ini masih baru, maka Google mereka akan mereka akan melihat hal ini sebagai suatu kejanggalan. Tidak mungkin ada situs yang umurnya misal baru 1 minggu dan dia sudah tiba-tiba mendapatkan ribuan backlink, atau mungkin ya seperti itu, situs yang baru saja dibuat kemarin sore sudah langsung dapat ratusan ribuan atau bahkan puluhan ribu backlink hanya dalam beberapa hari. Alarm dari Google atau alarm dari Google akan hal ini yang Anda lakukan seperti ini dengan membangun banyak backlink seperti ini dalam sekaligus untuk domain baru. Hal ini bisa menyebabkan Anda memicu alarm Google, sehingga menyebabkan Google melakukan manual review terhadap situs Anda, atau mungkin tanpa manual review sama sekali, Anda bisa aja langsung ditendang dari Google. Dan solusinya adalah dengan kita membangun yang namanya buffer sites. Jadi sebelum saya jelaskan buffer site, saya ingin jelaskan dulu teori tentang transfer link juice. Jadi misal kalau ada suatu situs, ini misal situs A, kemudian situs tersebut melakukan link ke situs B. Nah, maka ketika situs B ini ngelink ke situs C, yang didapatkan oleh situs C bukan saja link dari si B ini, bukan saja kekuatan link dari si B ini atau juice dari si B ini, melainkan
dia juga mendapatkan sebagian kekuatan dari si A, karena ketika si A melakukan link ke B, maka link juice si B bakalan bertambah. Jadi A plus B sama dengan B aksen. Jadi link juice-nya si B sekarang bukan lagi B tapi B aksen yang lebih tinggi daripada B. Dan ketika si B ini melakukan link ke C, maka yang didapatkan oleh C bukanlah kekuatan link dari B melainkan B aksen. Jika Anda bingung, tidak apa-apa, kita bisa terus lanjutkan. Jadi teorinya adalah kita akan menggunakan situs tengah ini atau situs buffer sites ini, di mana situs tersebut logis bagi Google jika situs tersebut mendapatkan banyak backlink, dan kemudian dari situs tersebut kita ngelink ke situs kita sehingga tidak memicu alarm dari Google, tapi kita tetap mendapatkan sebanyak mungkin link juice dari situs tersebut. Jadi analoginya seperti ini. Jadi misal kalau kita punya banyak sekali situs ya. Ini anggap ini adalah banyak situs yang mengarah ke satu situs buffer site seperti misalnya YouTube atau seperti misalnya Engine Articles. Maka Google akan melihat hal ini sebagai hal yang normal gitu ya. Google akan melihat hal ini sebagai hal yang normal karena memang YouTube punya jutaan video dan dikunjungi oleh puluhan bahkan ratusan juta orang tiap harinya. Dan kemudian jika halaman dari YouTube tersebut melink ke situs kita, ini adalah situs kita, maka juice ini, link juice yang ngelink ke YouTube ini atau halaman YouTube yang kita buat ke video kita akan ditransfer dengan aman ke situs kita, sehingga situs kita mendapatkan banyak sekali kekuatan link juice. Tapi di satu sisi Google tidak akan melihatnya sebagai hal yang tidak alami karena yang ngelink ke situs ini hanyalah dari YouTube ini. Jadi ini adalah salah satu teknik yang sangat-sangat cerdas yang ditemukan, tapi tentu saja saya tidak bisa jamin bahwa teknik ini akan bertahan lama hingga beberapa tahun lagi, karena yang pertama adalah Google selalu berevolusi, sehingga tugas kita sebagai ahli search engine optimization untuk terus melakukan perubahan. Dan Google sebenarnya sudah sangat paham, sudah sangat sadar tentang teknik ini, tapi Google masih belum bisa menemukan, sementara ini ya, masih belum bisa menemukan algoritma untuk mengatasi hal seperti ini. Jadi yang kita lakukan adalah sebelum Google bisa membuat algoritma baru untuk memastikan hal seperti ini tidak terjadi, maka ya kita manfaatkan dulu hal ini, karena hal ini sekarang masih bisa kita lakukan. Jika nanti karena suatu alasan posisi situs kita turun karena algoritma Google yang baru bisa mengenali hal-hal seperti ini, kita akan gunakan strategi lain setelah kita mempelajari bagaimana algoritma Google. Jadi seperti itu. Dan hal lain yang bisa Anda lakukan adalah dengan cara membuat situs yang benar-benar bagus, yang benar-benar mau dikunjungi orang ya, situs-situs yang benar-benar bermanfaat bagi orang sehingga orang mau mengetikkan nama situs Anda di Google, kemudian mengklik ke situs Anda di Google melalui hal tersebut. Jadi itu adalah salah satu pertanda bagi Google bahwa situs Anda atau domain Anda adalah domain yang autoritatif ya, dengan cara Google melihat apakah ada orang yang mengetikkan URL dari sebuah situs ke search engine untuk mencari situs tersebut. Dan seperti itu. Hal lain yang bisa Anda perhatikan untuk memastikan bahwa ketika nanti algoritma Google mendatang bisa mengenali hal seperti ini adalah Anda bisa menurunkan bounce rate Anda, sehingga pembaca atau pengunjung yang datang tidak segera pergi dari situs Anda, tapi Anda bisa menjaga mereka sehingga mereka pergi ke halaman-halaman lainnya. Dan bounce rate adalah salah satu hal yang dipertimbangkan oleh Google sebagai kriteria apakah suatu situs itu bagus atau tidak, apakah suatu situs itu bermanfaat atau tidak. Dan dari sini saya sudah ajarkan Anda konsep dari third link building ya.
Hanya saja bedanya adalah dengan tiered link building adalah ini misal situs Anda. Kemudian ini adalah buffer sites, ada banyak buffer sites. Bisa misalnya YouTube, bisa Facebook, bisa Azin Articles, bisa dan banyak lagi situs-situs yang bisa Anda jadikan buffer sites karena mereka dikunjungi tiap hari dan mendapatkan link setiap hari, seperti misalnya Web 2.0, seperti misalnya Blogspot atau WordPress atau yang lainnya. Dan dari sini Anda bisa membangun mesh link. Jadi ini ilustrasinya, ini adalah mesh link ya, yang Anda bisa beli atau Anda bisa bangun dengan tools atau software dan lain-lain untuk mendapatkan jutaan atau ratusan ribu atau mungkin ribuan link mengarah ke tier link ini situs-situs buffer site Anda atau tier pertama dari situs-situs buffer site Anda. Tentu saja Anda tetap tidak bisa membangun hingga jutaan link karena hal tersebut akan sangat berisiko bagi tier 2 Anda ini, karena jika misal Anda mengirim 1 juta link kepada blogspot yang masih baru, kepada blogspot yang masih baru atau WordPress yang masih baru, Google bisa melihat hal ini dan bisa menurunkan posisi dari buffer sites Anda, bisa mendeindeks buffer sites Anda, sehingga akhirnya jika buffer sites Anda hilang, maka kekuatan yang mengarah ke situs Anda juga bakalan hilang. Meskipun hal ini tidak secara langsung mempengaruhi posisi Anda, tapi pasti ada perubahan posisi, atau penurunan posisi yang terjadi pada situs Anda. Jadi tetap saja Anda perlu berhati-hati. Dan sebenarnya ada banyak hal lagi yang saya ingin share di video ini, tapi karena keterbatasan waktu, saya jadi terpaksa harus mengakhirinya sampai sini. Terima kasih karena Anda sudah melihat video ini. Saya harap Anda belajar sesuatu dari video ini, dan jika Anda ingin belajar banyak hal tentang search engine optimization, pembuatan situs, konversi, dan lain-lain, Anda bisa kunjungi syamsulalam.net untuk banyak lagi video-video keren seperti ini. Jadi saya Syamsul Alam, terima kasih karena sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Salam senyum.